Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, penggenggam seluruh jiwa. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim di dalam program Demi Masa bersama saya David Halik. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita, ibu-ibu atau bapak-bapak, adakah yang pernah mengalami pada saat berdoa sepertinya doanya itu tidak dikabulkan? Ada nggak? Ada. Ada yang berdoa pengen punya anak tapi sudah belasan tahun tapi kok doanya tidak diijabah, sepertinya begitu. Ada yang berdoa ingin dapat pekerjaan ini tapi dapatnya yang itu. Tapi itulah dia, bermacam-macam yang kita alami. Tapi ada juga orang yang berdoa, saat itu berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema kita kali ini berhubungan dengan doa, yaitu kekuatan doa. Untuk menggali tema kita, seperti biasa di studio sudah hadir guru kita yang akan membahas lebih dalam. Untuk itu kita sambut, inilah dia Kiai Haji Abdullah Gimnasyar. Assalamualaikum AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apakah Allah yang Maha Agung sedang menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Adakah yang tidak didengar oleh Allah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua keperluan kita? Tahu? Yakin? Siapa yang bisa mencukupi keperluan kita? Allah atau hanya Allah? Nah, ibu bapak hadirin, kali ini kita mengkaji tentang kekuatan doa. Seperti yang diucapkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Imam Tirmizi, tak ada yang bisa merubah takdir illa bidoa. Doa bisa merubah takdir. Dari mana ke mana? Dari satu takdir ke takdir lain. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar. Tapi apa yang terpenting dari doa? Kan Allah sudah tahu keperluan kita. Bahkan tanpa doa juga kita diurus oleh Allah. Banyak sekali yang tidak kita pahami tapi kita perlukan. Bagaimana mungkin kita doa, meminta, sedang tahu juga tidak yang kita perlukan. Apa komposisi air ludah kita? Tidak tahu kan? Berapa jumlah yang pas air ludah kita? Tidak tahu, tapi ada, beres. Coba kalau komposisinya salah jadi oli. Bagaimana kalau kebanyakan air ludahnya? Kan tidak enak, ya? Benar? Jantung kecepatannya berapa? Bagaimana? Ini kita tidak tahu. Kalau semua keperluan kita harus pakai doa, pasti kita tidak punya waktu untuk apa-apa selain doa. Ya Allah, tolong tumbuhkan rambut dengan kecepatan standar. Jangan terlalu cepat ya Allah. Dan kelenturannya, wah pusinglah. Tolong gigi saya jangan terlalu panjang ya Allah. Jangan lembek, karena tidak enak gigi lembek, benar? Semua ini sudah diurus oleh Allah. Lalu kenapa harus doa? Inti terpenting dari doa adalah pengakuan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Itu intinya. Coba kita lihat doa Nabi Yunus.
La ilaha illa anta. Tiada ilah ya Allah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang kurang, yang jelek. Semuanya sempurna. Padahal itu ada di perut ikan, di dalam lautan, dalam gelapnya malam, tetap berbaik sangka ke Allah. Ini salah satu doa yang mustajab. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Nah, doa yang mustajab itu begitu. Yang berhasil memposisikan diri kita menjadi hamba dan menempatkan Allah di hati kita benar-benar sebagai Tuhan semesta alam. Makin hilang kitanya dan hanya kekuasaan Allah yang ada, makin mustajab. Ini rahasianya. Karena banyak orang yang berdoa ragu-ragu karena kurang yakin Allah Maha Kuasa. Kurang yakin Allah Maha mendengar. Ini Allah dengar enggak ya? Nah, ngomong gitu aja udah kurang ajar. Walaupun mungkin karena ilmunya baru segitu. Tapi dalam ilmu keyakinan enggak boleh. Ini kita didengar oleh Allah ini. Makanya doa wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah Maha mendengar, Maha tahu isi hati kita. Nah, jadi inti dari doa itu posisi kita, hamba Allah Tuhan kita. Apa hamba itu? Hamba itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Tuh pembenaran sorga tuh. Kita lemah, tiada daya, hanya Allah penguasa, pemilik, penentu segalanya. Yang kedua, kita ini jahil, bodoh. Kita ini bodoh, makanya kalau ada yang nyebut bodoh, pas. Karena memang kita bodoh. Hanya sepercik ilmu dikit saja yang diberi, selebihnya nggak ngerti. Allah yang maha tahu. Makanya orang stres itu ada orang yang kebanyakan mikir. Udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Kita harus mikir, tapi minta dituntun oleh yang maha tahu. Yang ketiga, kita ini fakir. Tidak punya apa-apa. Ini aja bukan punya kita nih. Ini milik Allah. Kalau ini punya kita, jangan tua dong. Ibu dulu kan SMP ya? Ya kan? Kenapa sekarang jadi begini? Karena tubuh ini bukan milik kita. Nggak bisa sekarang kita paksakan terus pakai seragam SMP ya. Pasti nggak ada yang percaya. Pasti disangka ada masalah sekolahnya yang. Ini bukan punya kita. Tuh kan batuk. Kalau ini punya saya larang. Ini gatal di sini nggak berdaya. Dimasukin biji kedondong nambah masalah. Kita ini lemah, tiada daya, hanya Allah yang maha kuasa. Semua makhluk lemah, hanya Allah yang maha kuasa. Ini kunci mustajab doa. Karena kalau kita sudah melihat ada yang kuat, ada yang kuasa selain Allah, kita pasti bersandar kepada Dia. Itu yang melemahkan doa kita. Kita ini bodoh dan hanya Allah yang maha tahu. Makanya doa itu enggak boleh ngatur Allah. Ya Allah, saya ingin jodoh si itu, kalau bisa bulan depan lah dinikahkannya dan tolong dibiayai untuk ini ngatur hadirin. Karena kita belum tahu apakah yang kita minta itu yang terbaik untuk kita atau tidak. Kita ini tidak punya apa-apa, hanya Allah pemilik segala karunia. Dan ini golnya, kita ini adalah makhluk berlumur dosa yang ditutupin aibnya oleh Allah dan hanya Allah yang maha suci. Kalau berhasil dengan doa kita ngelumruk begitu dan Allah segala-galanya, itulah awal mustajabnya doa. Terima kasih banyak AA. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu kita bahwa ternyata pada saat kita memanjatkan doa, kunci yang paling utama adalah menghilangkan diri kita dan yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Masih banyak lagi hal akan dibahas seputar doa, jangan kemana-mana, tetaplah di Demi Masa.
udah lemah, nggak mau minta, itu sombong. Yang lebih jelek lagi, udah lemah, minta sama